Salam sejahtera sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan. Salam Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Sahabat terkasih, hari ini saya mau berbagi sebagian dari pencarian menimba dari spiritualitas Padre Pio. Bila teman-teman ingin mendapatkan lebih banyak lagi, bisa juga membaca di dalam buku yang telah saya tulis, Memamah Penderitaan, Menyeruput Anugerah. Hari ini saya khusus berbagi tentang legacy dan fakta luar biasa tentang Padre Pio yang membuat saya jatuh cinta dan mengikuti lorong Padre Pio. Salam sejahtera sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan. Kontemplasi bersama Evodia pada episode kali ini sedikit berbeda dengan episode-episode yang lainnya, karena hari ini kita khusus memperingati peringatan Hari Santo Padre Pio yang diperingati setiap tanggal 23 September setiap tahun. Saya mengenal Padre Pio belum cukup lama, kurang lebih 11 tahun yang lalu. Saya mengenal sosok dari Padre Pio lewat komunitas sahabat Padre Pio Indonesia yang sering disebut dengan KSPP. Sebagai devotans Santo Padre Pio, saya mencoba belajar dan menimba spiritualitas Padre Pio yang menurut saya sangat luar biasa. Bagaimana Padre Pio memamah penderitaan dan menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Yesus Kristus. Saya sangat mengagumi Padre Pio karena Padre Pio membawa saya lewat spiritualitasnya untuk mencintai Yesus, Sakramen Maha Kudus, Bunda Maria, dan Sakramen Rekonsiliasi. Di samping itu, banyak hal yang membawa saya untuk lebih mengenal, mengalami, dan memamah penderitaan sebagai anugerah. Beberapa hal sebagai fakta yang luar biasa dari Padre Pio adalah stigmata. Bagaimana Padre Pio mengalami stigmata selama 50 tahun. Suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan terkadang Padre Pio ingin melepaskan semua penderitaannya, tetapi dia mau ambil bagian juga dalam penderitaan Kristus. Yang kedua adalah wewangian. Sangat sulit untuk dijelaskan wewangian yang sering keluar dari tubuh Padre Pio, baik itu di dalam kamarnya,
maupun di tempat-tempat lain. Dan itu menunjukkan bahwa Allah berkenan dengan apa yang kita mohonkan. Wewangian itu campuran antara bunga lili, violet, dan mawar. Sulit untuk diungkapkan ya, tetapi bisa dirasakan. Dan ketika mencium wewangian tersebut, ada rasa luar biasa, bahagia yang tidak dapat diungkapkan, hanya dapat dirasakan. Dan seringkali orang-orang yang pernah merasakan wewangian tersebut ingin untuk mendapatkannya lagi dan lagi dan lagi. Yang ketiga, demam tinggi. Padre Pio mengalami demam tinggi bahkan sampai 45 derajat Celcius. Tetapi Padre Pio tetap seperti orang biasa, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti biasanya. Tidak kemudian menjadi pesakitan. Yang berikutnya adalah bilokasi, di mana Padre Pio bisa berada pada dua tempat di waktu yang sama. Bagaimana ini terjadi? Padre Pio juga tidak tahu. Tetapi orang yang merasa tertolong dengan kehadiran Padre Pio dapat mengungkapkannya. Fakta berikutnya adalah membaca hati. Seringkali di kamar pengakuan, banyak orang yang tidak bisa berbicara mau mengungkapkan dosa-dosanya, tetapi Padre Pio tahu apa yang dia ungkapkan atau apa yang ingin dia sampaikan. Dan itu persis seperti apa yang diinginkan oleh para peniten. Beberapa fakta yang luar biasa dari Padre Pio kemudian membawa saya untuk terus belajar dan belajar. Bagaimana saya juga mampu memamah penderitaan sebagai satu anugerah. Beberapa ungkapan yang sering disampaikan oleh Padre Pio yang selalu menjadi inspirasi buat saya. Salib tidak pernah menghimpitmu. Beratnya mungkin membuatmu terhuyung-huyung, hampir jatuh. Tetapi kekuatannya akan menopangmu. Ada satu lagi ungkapan yang selalu mengusik saya dan mengingatkan saya untuk hidup dan menghidupi spiritualitas Padre Pio. Mencintai Yesus, Sakramen Maha Kudus, Bunda Maria, Sakramen Rekonsiliasi, dan sakramen yang lainnya adalah jadilah jalan bagi orang lain. Kalau tidak bisa jadi jalan bagi orang lain, paling tidak menjadi penunjuk jalan bagi orang lain. Kalau tidak bisa jadi penunjuk jalan, jangan tutup jalan orang lain. Sungguh luar biasa. Bagaimana
Padre Pio selalu memudahkan jalan bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Lalu, bagaimana dengan kita? Sampai sekarang pun saya terus belajar dan belajar. Seringkali juga saya jatuh, tapi saya harus bangun kembali, jatuh dan bangun kembali. Tetapi saya selalu ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan Padre Pio pasti selalu mendengarkan doa-doa yang saya sampaikan. Meskipun penderitaan demi penderitaan harus dilewati. Tetapi yang paling penting, bagaimana memamah semua penderitaan menjadi satu anugerah. Dalam rangka peringatan Hari Santo Pio, saya ingin membagikan pengalaman pada saat-saat menjelang ajal Padre Pio yang akan saya sampaikan berdasarkan kesaksian dari Padre Pellegrino Funicelli di San Giovanni Rotondo 29 September 1968. Pada saat saya membacakan peringatan ini, saya hampir tidak sanggup melanjutkannya. Karena bisa merasakan saat-saat menjelang ajal Padre Pio. Semoga detik-detik menjelang wafat Padre Pio bisa menginspirasi kita semua. Bagaimana Padre Pio menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan sampai menjelang ajal, memanggil Yesus dan Bunda Maria. Kesaksian Padre Pellegrino Funicelli dari San Giovanni Rotondo pada tanggal 29 September 1968. Kesaksian ini berdasarkan pengalaman beliau saat-saat menjelang wafatnya Santo Pio dari Pietrelcina. Setelah pukul 9 malam, pada tanggal 22 September 1968, saat Padre Mariano telah meninggalkan sel nomor 4 dan saya telah masuk, Padre Pio memanggil saya melalui intercom dan meminta saya datang ke kamarnya. Dia di tempat tidur berbaring di sisi kanan dan hanya bertanya jam berapa saat ini menurut jam yang ada di sisi tempat tidurnya. Saya menyeka tetesan kecil air mata yang keluar dari matanya yang merah. Lalu kembali ke kamar nomor 4 untuk mendengar suara intercom yang selalu aktif. Padre Pio melanjutkan memanggil saya 5-6 kali hingga tengah malam. Dan setiap kali matanya merah karena terbeban air mata.
tangisan air mata penuh damai dan hening. Pada tengah malam, sama seperti anak kecil yang ketakutan, dia memohon kepada saya, "Tinggallah di sini bersama saya, anakku." Dan dia mulai bertanya kepada saya dengan frekuensi yang lebih sering. Dia menatap saya dengan mata yang memohon, menggenggam tangan saya dengan erat. Kemudian seolah-olah ia telah lupa pada waktu. Padahal terus-menerus bertanya padaku. Dia bertanya, "Sudah misa?" Saya tersenyum dan menjawab, "Bapak rohani, masih terlalu pagi sekarang untuk misa." Jawab Padre, "Baiklah, pagi ini kamu akan misa untukku." Aku menjawab, "Tapi setiap pagi aku misa untuk intensi Bapa." Setelah itu, dia ingin melakukan pengakuan, dan setelah sakramen pengakuan, dia berkata, "Anakku, jika Tuhan memanggil saya hari ini, silakan meminta konfrater saya untuk mengampuni saya. Semua kesulitan yang saya berikan kepada mereka, dan meminta mereka dan anak rohani saya untuk mengucapkan doa untuk jiwaku." Saya menjawab, "Bapak rohani, saya yakin bahwa Tuhan akan membiarkan Bapak hidup untuk waktu yang lama. Tetapi jika Bapak benar, izinkan saya meminta kepada Bapak berkat terakhir bagi para konfrater, bagi semua anak rohani Bapa, dan semua yang sakit." Dan dia berkata, "Tentu saja aku memberkati mereka semua. Lebih baik lagi, mintalah superior untuk memberikan berkat terakhir ini atas nama saya." Akhirnya, ia meminta untuk memperbaharui kaulnya. Saat itu pukul 1, ketika dia bertanya kepada saya, "Dengar anakku, aku tidak dapat bernapas dengan mudah di tempat tidur ini. Bantu saya untuk bangun. Saya bisa bernapas lebih mudah bila duduk di kursi." Pukul 1, pukul 2, atau pukul 3. Biasanya saat-saat ketika ia akan bangun untuk mempersiapkan misa kudus, sebelum duduk di kursi, ia akan keluar berjalan kaki secara singkat di sepanjang koridor. Malam itu, saya memperhatikan dan kagum luar biasa bahwa dia berdiri tegak dan berjalan dengan cepat seperti seorang pemuda, sedemikian rupa sehingga tidak perlu membantunya menuju pintu selnya. Dia berkata, "Mari kita pergi sejenak ke balkon." Aku mengikutinya, menaruh tanganku di bawah lengannya. Dia sendiri menyalakan lampu dan menuju kursi. Ia duduk dan melihat sekeliling balkon, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu. 5 menit kemudian, ia ingin kembali ke selnya. Saya mencoba mengangkatnya, tetapi dia berkata, "Saya tidak bisa."
Bahkan dia merasa sangat berat. "Bapak rohani, jangan khawatir," kataku kepadanya, memberi semangat dan langsung mengambil kursi roda yang berada di dekatnya. Saya mengangkatnya dan mendudukkannya di kursi roda. Dia sendiri mengangkat kakinya dari lantai dan meletakkannya di pijakan kaki. Kembali ke selnya, ketika aku telah memindahkan dia ke kursi, dia melihat kursi roda dan menunjukkan dengan tangan kirinya dan berkata kepadaku, "Taruh itu di luar." Ketika saya kembali ke dalam sel, saya melihat bahwa Padre menjadi sangat pucat. Dahinya telah penuh dengan keringat dingin. Saya menjadi takut. Namun ketika saya melihat bahwa bibirnya berubah menjadi biru, dia terus-menerus mengulangi, "Yesus, Maria, Yesus, Maria," dalam suara yang semakin lemah. Aku bangkit dan pergi memanggil konfrater, tetapi dia melarang saya, mengatakan, "Jangan membangunkan siapapun." Aku terus berjalan dan berlari. Saat beberapa langkah di luar selnya, ia memanggil lagi. Berpikir ia memanggil saya untuk tidak memberitahu saya hal yang sama, aku berbalik kembali. Tetapi ketika aku mendengar dia ulangi, "Jangan panggil siapapun," aku menjawab, memohon, "Bapa spiritual, serahkan padaku. Biarkan aku melakukannya." Aku berlari menuju sel Padre Mariano, tetapi melihat pintu kamar Brother Guglielmo terbuka, aku masuk, menyalakan lampu dan menepuknya. Padre Pio sakit. Dalam sekejap, Brother Guglielmo menuju sel Padre dan saya berlari menelpon Dokter Sala. Dia tiba sekitar 10 menit kemudian dan segera setelah ia melihat Padre, ia mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memberinya suntikan. Ketika semuanya sudah siap, Brother Guglielmo dan saya mencoba untuk memapahnya, tetapi tidak berhasil. Kami harus meletakkannya di tempat tidurnya. Dokter memberinya suntikan dan kemudian membantu kami untuk mendudukkan dia di kursi. Sementara Padre mengulang dalam suara nyaris tak terdengar dan gerakan bibir menjadi lemah, "Yesus, Maria." Setelah itu, saya memanggil Bapak Wali, dan Bapak Wali segera tiba. Seperti juga Padre Mariano dan konfrater lainnya. Sementara yang telah ditelepon oleh Dokter Sala mulai tiba satu persatu. Keponakan Padre Pio, Mario Penelli, Direktur Medis Rumah Sakit, Dr. Gusso, dan Dr. Giovanni Scarale. Sementara dokter memberinya oksigen. Pertama melalui tabung, lalu kemudian menggunakan sungkup. Padre Paolo dari San Giovanni Rotondo memberikan sakramen orang sakit.
dan konfrater yang lain berlutut di sekelilingnya dan berdoa. Pada sekitar pukul 2.30, ia dengan lembut menundukkan kepalanya ke dadanya dan menyerahkan roh dan jiwanya. Sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan, itulah sebagian dari pencarian, pengenalan, dan menimba spiritualitas Padre Pio, khususnya dalam perayaan peringatan Hari Santo Padre Pio pada tanggal 23 September 2020. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama membuat kita memahami dan dapat memamah penderitaan sebagai suatu anugerah, seperti yang telah diajarkan Padre Pio kepada kita. Dan kita sungguh bersukacita karena Padre Pio berjanji akan menunggu anak-anak rohaninya di depan pintu surga. Dan mari kita lanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh Padre Pio untuk mau mengurangi penderitaan orang lain dalam Sollievo della Sofferenza. Semoga renungan pada hari ini mempersiapkan kita mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Santo Pio yang akan dimulai tanggal 19 September dengan konferensi yang akan dibawakan langsung oleh moderator komunitas sahabat Padre Pio, Pastor Desiderius OFM Capuchin. Kemudian peringatan Hari Santo Pio dengan misa bersama pada tanggal 23 September 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Salam Padre Pio. Pray, hope, and don't worry.